mathaluhum kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'u mink inni akhafullaha rabbal alamin. Perumpamaan mereka itu atau perumpamaan syaitan itu adalah seperti perumpamaan syaitan yang mengatakan kepada manusia, kufurlah engkau. Ketika manusia ini digoda oleh syaitan, dia menjadi hamba yang kufur, maka syaitan pun berlepas diri. Dia katakan, aku berlepas diri dari engkau, aku takut sama Allah, penguasa alam semesta. Disebutkan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, tafsirnya adalah tentang seorang pendeta yang bernama Barsisa yang meriwayatkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, di mana pendeta ini pendeta yang soleh. Akan tapi ketika datang ujian perempuan, di mana 3 orang laki-laki ini dia ingin berjihad di jalan Allah, dan dia menitipkan adiknya di rumah seorang rahib, seorang pendeta yang soleh, yang hampir-hampir nggak dikenal kalau dia adalah seorang pelaku kemaksiatan, nggak pernah melakukan kemaksiatan. Akan tetapi ketika muncul ujian, ketika dia nggak sabar, dia sudah kuat sebetulnya, saya nggak mau menitipkan, saya nggak mau dititipkan adikmu perempuan, saya takut terfitnah. Akan tetapi ketiga kakaknya ini mendesak. Akhirnya Barsisa ini pun mengabulkannya. Ya sudahlah kalau gitu, terpaksa. Lihat ya kalimatnya, terpaksa. Padahal dia masih mampu, masih sanggup untuk menolak perempuan tersebut untuk dititipkan di sebelah rumahnya. Kemudian 3 kakaknya diberangkat jihad. Tinggallah perempuan itu di dalam sebuah rumah, di mana kebutuhan perempuan itu yang melayani adalah pendeta, baik makanan, baik minuman, atau baik air untuk perempuan itu buang hajat, mandi, dan seterusnya. Biasa ya syaitan ya, satu tok, makanannya di luar, minumannya di luar, nanti sore tok, airnya di luar. Awalnya cuma itu aja, tapi lama kelamaan, seminggu, 2 minggu, muncul bisikan-bisikan syaitan. Masa sih nggak ditanya kabarnya? Siapa tahu perempuan itu punya kebutuhan, entah itu sakit tapi malu mau ngomong sama kamu, cobalah tanya kabarnya. Lihat ya, syaitan pinter mempermainkan perasaan manusia. Tok, airnya di luar, silahkan diambil. Gimana kabarnya Neng, sehat? Muncul kalimat seperti itu. Akhirnya terjadi dialog. Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Thank you, Masya Allah. Satu. Kemudian besoknya datang lagi bisikan-bisikan berikutnya. Kenapa kau cuma tanya kabar aja? Lihat isi rumahnya, yang di dalam rumah mungkin ada sesuatu yang diperlukan atau sesuatu yang tidak diperlukan harus dinyahkan, sesuatu yang diperlukan harus diadakan, masuk ke dalam rumahnya. Akhirnya dia nganterin makanan, minuman, masuk ke dalam rumahnya. Terjadi dialog, terjadi percintaan. Subhanallah, la ilaha illallah. Kemudian ketika itu pendeta itu menyesal. Ketika telah terjadi zina, pendeta itu menyesal. Ini emang kerjaannya setan. Setan itu kalau seorang hamba belum melakukan kemaksiatan, ini setan kerjaan dorong-dorong. Ayo lakuin, nggak apa-apa, nggak ketahuan, sepi, nggak ada yang ngeliat antum tuh, nggak ada CCTV ini zaman dulu ini, sikat aja, nggak ada yang lihat. Berani dia. Tapi ketika sudah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia datang sebagai pencela. Engkau itu orang yang baik sebetulnya, tapi kau melakukan hal-hal yang seperti ini. Ntar bagaimana kalau orang-orang mengetahui hakikat dirimu, kau yang katanya soleh ternyata berzina? Apa kata manusia? Saya mau ngasih solusi buat engkau. Mending kau bunuh saja perempuan ini. Nanti katakan kepada kakak-kakaknya, kalau perempuan ini sakit, setelah dirawat nggak bisa disembuhkan, meninggal, kan beres. Dipikirkan. Akhirnya terjadi pembunuhan. Lihat ya, awalnya apa? Awalnya nador, lihat perempuan, Masya Allah ternyata cantik ya. Dialog, senyum, ketemuan, cinta, zina. Nas'alullah salam wal afiyah. Ini yang suka main Facebook, saya ingatkan kembali. Yang suka main dunia maya, saya ingatkan kembali. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga ketakwaan antum dengan sebenar-benarnya.
Jangan pernah kau mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kau ucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai kau mati dalam keadaan sedang merayu perempuan yang bukan mahrammu. Kau rayu istri orang, na'udzubillah. Kau goda istri orang, hati-hati. Kemudian kau mati di atasnya, apa enggak malu? Sedang WA, sedang Facebook, Masya Allah, mati, mati sementara Facebook itu masih nyala, HP masih digenggam. Ketika mungkin istrinya datang, ketika anaknya datang, Masya Allah, papa kita kayak gini ya, luar biasa, hebat juga, ceweknya banyak. Astagfirullah, apa enggak malu? Ketahuan sama istri, ya Allah, kok suka sama ini, kok suka mampir ke sini, dilihat sama anak-anaknya, ya Allah, malu. Kemana kewibawaan antum sebagai seorang ayah? Kewibawaan antum sebagai seorang bapak, sebagai seorang pemimpin, mana wibawa antum? Kan itu hati-hati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah kau mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Terus bagaimana caranya supaya husnul khatimah? Biasakan dirimu untuk mengamalkan amalan-amalan yang takwa. Itu kuncinya. Kemudian perempuan ini pun dibunuh. Kemudian ternyata syaitan pinter ya. Dia masuk lewat mimpi kepada 3 kakaknya ini. Kakak yang pertama, kedua, dan ketiga semua mendapatkan mimpi yang sama. Dia masuk ke dalam jiwa, dia masuk ke dalam bayang-bayang ketiga kakaknya. Mimpi kalau adiknya dibunuh, yang kedua, yang ketiga. Dia menceritakan, gelisah tiga-tiganya. Sehari, 2 hari, kok mimpinya seperti ini? Terus seperti itu. Akhirnya dia ungkapkan, saya punya perasaan gak enak terhadap adik. Kenapa? Saya mimpi demikian. Oh, aku juga sama. Yang paling tua pun sama, aku mimpi yang seperti ini. Wallahi inna hadza haqqun. Kalau begitu ini pasti benar. Maka mereka kembali ke rumah Barsisa. Barsisa sudah tenang dia. Dia katakan bahwasanya perempuan ini wafat disebabkan karena sakit. Kemudian dia telah dikubur di pemakaman kaum muslimin. Ternyata mereka bermimpi kembali bahwasanya perempuan ini dibunuh dan kuburannya itu ada di dalam kamar Barsisa. Maka akhirnya mereka memaksa untuk membongkar kuburan tersebut dan mereka dapati bahwasanya perempuan itu mati dalam keadaan tercekik, hitam lehernya. Maka pendeta ini pun akhirnya digebugin, diludahin, dilempari pakai sendal, lemparin pakai batu, dikelilingin, dibawa diarak di kampung. Ini pendeta yang hina, pendeta yang memalukan. Lihat ya, awalnya orang yang soleh, nggak pernah melakukan kemaksiatan, tumbang juga gara-gara perempuan. Akhirnya laki-laki ini pun disalib. Setelah disalib sampai dia kering, sampai dia mau mati. Ketika sudah mau mati, setan datang lagi sebagai bentuk penasihat. Kasihan dirimu, kau itu orang yang mulia, kau diagungkan oleh Bani Israel, akan tapi sekarang keadaanmu seperti ini. Maukah aku tunjukkan kepada engkau, apabila kau melakukan hal ini, kau akan kembali kepada kemuliaanmu. Ternyata setan ini dia datang dengan wujud orang yang berwibawa. Kemudian dia katakan dengan kalimat seperti itu. Dijawab oleh Barsisa, bagaimana mungkin aku bisa kembali? Kata orang ini, dia, kamu bisa kembali. Bagaimana caranya? Kau sujud kepadaku. Sujud aja. Bagaimana mungkin aku sujud sementara tanganku disalib, tubuhku disalib? Anggukan dengan kepalamu kan beres. Akhirnya Barsisa pun dia nganggukan kepalanya dengan niat apa? Sujud kepada orang tersebut. Ketika dia sujud, mati. Na'udzubillah. Kesolehan 60 tahun rusak gara-gara perempuan. Ketika dia mati, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur. Kemudian Allah ceritakan, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullah. Perumpamaan syaitan ketika menggoda anak Adam, manusia, adalah ketika dia katakan kepada manusia, kufurlah engkau. Ternyata di antara jalan-jalan yang ditempuh oleh iblis, oleh syaitan untuk menjadikan seorang itu kufur kepada Allah lewat pintu perempuan. Falamma kafara qala inni bari. Ketika hamba itu kufur, maka setan mengatakan, ini bari umink, aku berlepas diri dari engkau, urus dirimu sendiri. Kau kufur, kau yang menanggung, jangan salahkan diriku. Inni akhafullah, karena sungguh aku takut kepada Allah.
Inni akhafullaha rabbal alamin. Sungguh aku takut kepada Allah penguasa alam semesta. Kekufuran lewat pintu perempuan. Karena itu hati-hati jamaah. Ini salah satu cara syaitan untuk memalingkan manusia daripada siratal mustaqim. Dia masuk lewat pintu perempuan. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.